Saudara, firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7, saudara. Kalau kita baca ayat yang ke-11 ya, judul perikopnya adalah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan 2 Salomo pasal yang ke-7 ayat 11. 2 Tawarik 7, maaf ya. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-11. Kita tahu ketika Daud sudah diberikan kemenangan, kemerdekaan ya. Daud berhasil merebut setiap tanah-tanah yang dijanjikan untuk bangsa Israel. Daud berhasil menaklukkan setiap musuh-musuh yang ada di sekeliling dia. Dan ketika Daud sudah menikmati istana, semua kemerdekaan yang Tuhan beri, Daud berpikir begini, saudara, aku nih enak-enakan di dalam istanaku karena kemerdekaan sudah Tuhan berikan, tetapi kenapa Tuhan tidak memiliki rumah dan tabut perjanjian itu hanya tinggal di tenda? Lalu Daud punya satu kerinduan untuk membangun rumah bagi tabut Allah itu, yang dimana Daud percaya bahwa di situ nanti Tuhan akan berdiam dan Tuhan hadir, karena memang tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Ketika Daud punya niat untuk membangun itu, lalu Tuhan berfirman bahwa bukan Daud yang akan membangun rumah baginya, tetapi anaknya yaitu Salomo. Karena tangan Daud sudah berlumuran darah, dia banyak membunuh dalam peperangan. Tapi Tuhan berkata, maka Salomo yang akan membangun rumah bagiku. Dan setelah Daud mempersiapkan semuanya, lalu Salomo pada waktu itu dipakai Tuhan untuk membangun rumah bagi Tuhan. Ketika Salomo berhasil membangun rumah dan istananya yang megah dan rumah Tuhan yang kita saat ini sebut itu adalah bait suci ya. Dan bait suci itu ada di Yerusalem, di atas gunung Moria, yang dulu Abraham pernah mempersembahkan anak. Kalau saudara ada waktu, ikut ke Israel supaya saudara bisa melihat di mana tempat-tempat bersejarah di Alkitab. Nanti mesbah doa bulan Oktober kita akan berangkat ke sana. Sudah ya hampir 60 pesertanya. Jangan takut, kalau belum waktunya mati tidak mati. Amin. Ya, yang punya uang ikutlah saudara ya, karena kesempatan itu kadang tidak datang. Ini banyak lagi yang tanya, ibu emang sudah aman? Saya ini tiap setahun 2 kali berangkat. Apa yang terjadi? Ya, belum waktunya mati tidak mati. Ya, biar perang juga kita tetap berangkat. Ya, nggak ada apa-apa saudara ya. Kita punya kerinduan niat baik untuk bersiarah melihat tempat-tempat sebelum ditutup. Ya memang sebelum, ya kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, kenapa tidak ya, berdoa. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nanti saudara bisa melihat, oh di sini Salomo bangun rumah Allah itu toh. Oh di Bukit Moria itu di sini. Oh di sini bait suci itu dibangun. Saudara akan melihat. Lalu ketika akhirnya Salomo sudah membangun, dia sudah kemerdekaan mereka dapat, mereka sudah aman, sudah tentram, sudah nyaman. Ya ayat 11 dikatakan demikianlah Salomo menyelesaikan semuanya, bahkan semua yang timbul dalam hatinya. 12. Dan baca ayat yang ke-14. Saudara, ketika Salomo sudah menikmati segala hal yang baik, mereka sudah merdeka, tidak ada lagi musuh. Kenapa Tuhan memperingatkan ini, saudara? Ya,
Justru di saat mereka memperoleh kemerdekaan, sudah berhasil membangun istana raja yang baik, membangun benteng bagi kota Israel, mereka sudah membangun rumah bagi Tuhan. Harusnya kan sudah leha-leha, bener kan? Kalau sudah merdeka sudah enak-enakan kan? Tapi Tuhan memberikan satu peringatan yang benar-benar warning yang harus dipegang oleh Salomo dan seluruh rakyat Israel. Jangan pernah menganggap oh kita sudah merdeka. Jangan pernah menganggap bahwa semua akan baik-baik saja, semua akan aman-aman saja. Kita terus perlu berawas-awas, perlu menjadi warning bagi setiap kita bahwa kenyamanan ya itu bukanlah satu keadaan di mana kita sudah berpuas diri. Kemerdekaan bukanlah sebagai jaminan bahwa semuanya tidak akan berubah, karena kita harus tahu Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan bilang begini, walaupun kamu sekarang sudah merdeka, walaupun sekarang kamu sudah menikmati segala kebaikan, bila mana, ayat 13 bilang tadi, aku Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Kalau di Indonesia terbalik, hujan terus. Masalah nggak kalau hujan terus? Masalah, gagal panen saudara. Kasihan padi yang harusnya dipanen itu terendam banjir. Sekarang saya dengar di pasar itu tomat harganya mahal, ya nggak ibu-ibu? Yang sering ke pasar atau ke All Fresh, ya naik melambung tinggi. Kenapa? Harusnya musim panas bisa panen, cabai bisa panen, tapi ini kita nggak bisa tahu musim. Harusnya sekarang sudah musim panas, tapi masih hujan terus nggak? Hujan, ya. Karena Tuhan yang pegang kendali atas langit. Kalau Dia berkata tidak akan turun hujan, atau Dia berkata akan hujan terus, maka itu akan terjadi. Ketika Dia bilang maka tidak ada hujan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Kita hidup di atas tanah Indonesia, kita makan di atas tanah ini, kita diberkati Tuhan di atas tanah ini. Karena itu jangan pernah tabur doamu bagi bangsa ini saudara. Jangan pernah merasa sudah merdeka, semuanya sudah aman. Sesuatu bisa terjadi sewaktu-waktu kalau kita tidak berjaga-jaga di dalam doa. Bukan berarti kenyamanan menjadi segalanya. Tuhan berfirman pada Salomo, keadaanmu sudah baik, kerajaanmu sudah baik, engkau sudah membangun rumah bagiku. Tetapi ketika semuanya selesai, semuanya terasanya baik, Tuhan bilang, awas, kalau aku berfirman atas satu bangsa, itu pasti akan terjadi. Kelaparan bisa datang saudara. Sekarang semua yang terjadi di atas bangsa kita ini saudara, ya, ada begitu banyak isu, ada begitu banyak sampai orang pada ketakutan, katanya nanti tanggal 17 semua akan dipantau rekening, ya. Kalau yang punya puluhan miliar atau ratusan miliar sakit kepala, ini yang nggak ada saldo juga ikut-ikutan bingung. Itu yang saya bingung saudara, ya. Ada yang tanya, Bu, nanti kalau tanggal 17 kita rekeningnya dipantau. Saya tanya, ibu ada berapa puluh miliar? 2 juta, nggak usah pusing, ya. Nggak ada yang perhatikan kalau cuma segitu, Bu. Yang bingung orang nggak ada duit juga ikut-ikutan pusing saudara, ya, karena memang lagi keadaannya begitu. Sekarang yang banyak duit bingung mau taruh duit di. Ada yang mau titip sama saya boleh, ya. Pusing, orang banyak duit juga pusing. Makanya bersyukurlah kita yang pas. Sadar diri ya, kita puji Tuhan ya, pas-pasan saudara, nggak usah pusing, nggak usah bingung. Kita percaya Tuhan yang pegang kendali. Ada ramalan yang muncul melihat Indonesia penuh darah, penuh gini, nggak usah takut, lakukan bagianmu. Tapi jangan merasa juga terlalu nyaman, harus terus menangis buat bangsa ini. Tuhan beri peringatan kepada Salomo, walaupun kau sudah aman, sudah merdeka, sudah membangun istana, sudah membangun tembok atas Yerusalem, perlindungannya sudah kokoh, tapi Tuhan bilang, semua yang akan rancangan keburukan atas bangsamu itu bisa dihalau. Dengan cara apa? Ayat 14 bilang, ketika umatku yang atasnya namaku disebut.
Mereka merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita perlu berdoa buat negeri ini, saudara. Ya, kemarin tadi pagi saya baca berita di Singapura kemarin ketangkap, ya, rekening pencucian uang 38 triliun. Ditunjuk satu badan yang harus mengelola barang-barang sitaan itu. Ada tas Hermes, ada berlian, ada emas batangan, ada uang, saudara. Langsung ditunjuk satu perusahaan yang harus mengelola itu. Uang harus dilelang dan dikembalikan. Di luar negeri, di Indonesia, hasil setaan korupsi itu ratusan bahkan ribuan triliun. Kemana, saudara? Memang Indonesia ini memang ya penuh nggak tahu keajaiban atau apa ya. Itu kalau dikumpul itu uang-uang, kita sih cuma melihat aja ya. Disita 300 triliun, 200 triliun, semua saudara. Ya, saya bilang sama suami, kemana itu uang-uang itu ya? Coba kalau sudah dibagi-bagi sama rakyat, ya enggak? Mau nggak dapat? Mata duitan juga ya. Ya, uang hasil sitaan. Saudara, ya kita perlu berdoa buat bangsa ini supaya pemerintahnya ndak rakus uang dari bawah sampai atas itu. Pokoknya saudara, ngeri ini roh cinta uang di atas bangsa kita ini gila, benar-benar luar biasa. Kita berdoa supaya dimulai dari para pejabat. Mereka punya roh yang takut akan Tuhan, setidaknya takut Tuhan tuh loh. Bahwa satu saat juga dia akan mati gitu. Kalau dia mati tuh uang mau dibawa kemana gitu. Ya, kita berdoa buat bangsa ini sungguh-sungguh, saudara. Indonesia ini kaya, tetapi selama ini ya kita harus sungguh-sungguh berdoa, ya, berdoa buat bangsa ini. Tuhan bilang apabila kita umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Kita orang Kristen yang ada di atas bangsa ini harus merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, cari Tuhan, berbalik dari jalan kita yang jahat, maka Tuhan akan mendengarkan doa-doa dan seruan kita dan akan memulihkan negeri kita. Kita perlu campur tangan Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan buat bangsa ini. Kita perlu, saudara, anugerah yang sungguh-sungguh tercurah buat bangsa kita. Sebab ketika kita sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan memerdekakan. Lalu bagaimana kita orang Kristen ini hidup mengisi kemerdekaan? Setidaknya kita bertobat yuk, merendahkan diri, berbalik yuk. Ya, saya nih kerasa saya berdiriin begini, saudara. Kenapa? Ya, karena untuk merebut kemerdekaan itu nggak rapi-rapi toh. Biar terlihat agak ada perjuangan juga saya begini nih ya. Tadi ada jemaat yang bilang, Bu, itu kerahnya memang sengaja. Ya, merebut kemerdekaan itu tidak gampang. Ya, kita harus terlihat acak-acakan, saudara. Ya, kita bersyukur loh, kita tidak berjuang pakai bambu runcing lagi toh. Dulu para pahlawan yang mati karena orang ditindas, orang dijajah itu tidak enak. Kenapa bangsa Israel berteriak kepada Tuhan ketika mereka di Mesir? Tidak enak hidup dalam penjajahan. Lalu Tuhan itu pun untuk mereka merdeka kan taruhan nyawa, iya nggak? Iya. Ya, mati semua di padang gurun. Tidak enak, terputar 40 tahun untuk menuju sebuah tanah kemerdekaan. Nah, setelah kita ini merdeka, saudara, ya ayo kita orang Kristen dimulai dari kita aja lah. Ya, kita nggak usah sebut-sebut mereka yang ada di luar sana. Kita dulu yang atasnya nama Tuhan disebut. Kita nih orang Kristen, anak-anak Tuhan yang berdiri atas nama Tuhan di atas bangsa ini. Kita mulai dari kita yuk, bertobat. Karena kalau kita merendahkan diri, bertobat, doa kita didengar. Bayangkan kalau kita ada berapa orang di sini, kita semua bertobat, doa kita didengar Tuhan. Wow, enggak? Ketika Sodom dan Gomora akan dibinasakan oleh Tuhan, Abraham bilang, Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang benar di sana? Tuhan bilang, coba cari, ada nggak 50 orang benar? Nggak temu. 40 nggak ada, 30 nggak ada, 10 nggak ada. Ya, sampai 1 pun nggak ada. Cuma Lot sendiri.
Akhirnya Tuhan bilang, ya sudah, binasakan kota itu, karena tidak ditemui orang benar. Apapun rancangan iblis buat bangsa kita, kalau ada orang benar Tuhan temui di atas bangsa ini, doa kita diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Berdoa supaya terjadi hujan pertobatan di atas bangsa ini. Kita rasanya mau berteriak di atas bangsa ini, tapi bagaimana? Ya, doakan supaya saya jadi menteri. Lucu ya. Janganlah ya, menteri mesbah doa saja ya. Iya saudara, kita nih, makanya kita berdoa juga untuk para pejabat, mereka yang ada di pemerintahan anak-anak Tuhan. Nanti nih akan ada tayangan ucapan kemerdekaan dari para pejabat yang mereka juga jemaat mesbah doa. Saya mintain, itu semua nanti jemaat mesbah doa itu setia mereka. Jadi kita juga doakan mereka ini anak-anak Tuhan yang duduk di kursi kepemerintahan, supaya setidaknya dari mereka dulu ada roh takut akan Tuhan. Amin. Saya bersyukur saudara, ada yang namanya Pak Jaya S. Monong, itu dia bupati di Gunung Mas. Saya baru kali itu menemukan bupati yang lebih pendeta dari pendeta. Bupati. Waktu saya sama suami diundang ke sana, ya kami turun dari pesawat dijemput, ya Pak Bupati yang jemput kita naik mobil. Ibu, saya yang jemput ibu, saya nggak suruh ajudan, saya yang setir bu. Wih, puji Tuhan disetiri Bapak Bupati nih. Ya, jadi saya bisa perintah, Pak buka pintu, Pak tutup pintu. Ya, saya di atasnya bupati saudara. Lalu ketika kami makan siang, Pak Bupati, ibu makan? Oh enggak bu, kami masih puasa. Oh puasa untuk apa? Intermittent buat kurus atau enggak bu? Saya tuh dapat penglihatan. Waduh, kita ya kalau semua para petinggi di bangsa ini, mereka jemaat mesbah doa dari awal. Ya, kami nih bu tiap pagi sambil jogging, pokoknya khotbah, mesbah syukur, mesbah doa tiap malam. Wah, saya luar biasa. Kenapa Bapak Ibu berdoa? Karena kemarin kami berdoa dapat penglihatan bu, banyak polisi, terus ada BNN, ada yang pakai narkoba. Jadi sekarang kami lagi doa peperangan bu untuk roh narkoba di atas kota kami ini. Wih Pak Bupati, saya bilang Pak, belum tentu loh pendeta-pendeta di sini begitu Pak. Tapi Bapak, lo kan luar biasa saudara kalau ada para pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Waktu saya pergi ke sana, itu kami turun dari pesawat untuk dari Palangkaraya mau ke Gunung Mas itu saudara 5 jam naik mobil. Ya ampun, waktu pertama kali kami datang itu jalan, saya bilang Pak Bupati, orang hamil ini pasti langsung melahirkan. Ya, itu jalan kudak, saya tuh di atas mobil saudara. Wah, benar-benar pegangan itu, bisa keguguran tuh kalau hamil. Untung saya enggak hamil. Saudara, jadi Pak Bupati itu bilang, iya bu, ini karena apa? Ini para pengusaha yang pengusaha kayu, tambang, itu mobil-mobilnya lewat sini. Mereka bikin hancur jalan. Nah ini saya tahan bu. Saya balik kemarin sudah mulus aspalnya. Bagaimana caranya? Kan mereka nggak mau taat. Saya turun bu, saya turun malam-malam. Saya suruh polisi turun, dibayar polisi, mereka tetap lewat, tapi mereka nggak mau ikut nyumbang untuk bangun jalan. Jadi saya tahan tuh mobil-mobil, nggak boleh beroperasi. Ini mobilnya saya tilang. Saudara nanti bisa lihat di Instagramnya. Dia angkat di situ semua, dia punya. Kita perlu berdoa di atas bangsa ini, ada anak-anak Tuhan yang takut Tuhan. Kita berdoa para pejabat ini yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di kursi kepemerintahan, supaya mereka juga bisa menjadi contoh dan teladan. Ya, saya melihat saudara, kalau semua, saya bilang Pak, kalau Indonesia ini semua pemimpinnya seperti Bapak, aduh saya enggak tahu sudah terangkat ini Indonesia ini ke surga. Ya, luar biasa ini para pemimpinnya begini. Dia undang saya untuk pendalaman iman bagi ASN. Hampir 1000 ASN yang Kristen dikumpulin saudara. Pokoknya motonya tidak boleh selingkuh, tidak boleh korupsi, tidak boleh narkoba, ya tidak boleh apa lagi, merokok. Jadi itu ya pokoknya ASN-nya itu tidak boleh kedapatan itu. Saya mengucap syukur ada anak Tuhan yang duduk di kursi pemerintahan, yang masih berdiri di atas kebenaran, masih puasa, masih berdoa. Saudara, kita rindu Indonesia ini bisa punya orang-orang yang takut Tuhan. Ya, tidak salah orang Kristen duduk di pemerintahan itu, tidak salah. Cuma yang jadi salah yaitu dia pilkada sama pilkabe.
Ya, kalau pilkada, kalau pilkada lupa jadi, kalau pilkada sudah jadi lupa janji-janjinya. Biar anak Tuhan juga seringkali begitu. Makanya kita perlu berdoa supaya ada anak-anak Tuhan yang memang hidup benar, yang Tuhan taruh mereka tuh duduk di kursi-kursi pemerintahan, supaya apa yang mereka buat di sana benar-benar menjadi contoh dan teladan. Jadi bagaimana kita ini yang sudah menerima Kristus, mari kita terus hidup merendahkan diri, karena kuasa Tuhan sanggup memerdekakan kita dari dosa. Nah, kita akan mendengarkan kesaksian dari Jemaat Mezbah Doa. Saya undang Ibu Kristina. Tadi mana Ibu? Silakan maju ke depan, Ibu Kristina yang merasa namanya saya sebut. Yang tadi kita sudah janjian, Bu. Wah, ini ibunya maju ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Oh, itu. Ya, itu Bu. Ibu, mic-nya itu Bu. Ya. Sini Ibu. Ya. Kenalkan dulu Ibu siapa? Saya. Di tengah. Ya. Shalom. Terima kasih, puji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Saya boleh hadir di tempat ini. Namanya dulu, namanya siapa? Bertemu dengan namanya Ibu siapa? Yang tercinta. Nama saya Ibu Kristina. Ibu Kristina. Saya dari Batak, jadi saya punya marga. Marga saya Manalu, suami saya Sianipar. Iya. Terus Ibu pertama kali dengar Mezbah Doa itu kapan? Sekitar pertengahan 2023. Iya. Saya banyak pergumulan saat itu. Iya. Dan adik saya ada di sini juga menganjurkan untuk saya boleh rajin mendengarkan khotbah Ibu Debbie. Iya. Oke, saya buka. Tapi pada awalnya saya kurang tertarik karena saya melihat profil Ibu itu kan agak tomboy gitu kan ya. Kebangetan ya saudara ya. Iya benar. Ibu enggak tertarik, saya kenapa? Ya itu tadi, penampilan Ibu kurang meyakinkan menurut saya. Karena terus terang aja ya, di gereja saya itu kalau pendeta-pendetanya harus rambut dicepol. Oh haleluya. Oke. Benar ya Bu ya. Sanggulan, pakai rok, pakai kebaya. Saya seperti itu. Jadi saya bilang, siapa sih ini pendeta kok begini? Saya bilang sama adik saya. Tapi maaf loh Bu. Iya nggak apa-apa Bu. Kesan pertama tidak menggoda ya. Iya. Seterusnya kecanduan. Oh kecanduan. Terus apa yang Ibu rasakan pertama kali Ibu dengar itu gimana? Iya, pertama-tama saya kurang tertarik, tapi lama-lama adik saya bilang, karena saya sering curhat ke dia tentang masalah yang saya hadapi. Terus adik saya bilang, udah itu dengerin, kamu nanti pasti ini deh. Dapat sesuatu. Akhirnya dapat. Akhirnya lama-lama saya dengar. Iya ya, enak juga ya. Kayaknya menyentuh banget ya, gitu kan. Terus Ibu berubah nggak? Berubah banget lah. Kalau nggak berubah saya suruh turun loh Ibu. Dulu saya tuh terus terang aja, dulu saya tuh pemarah. Marah, sedikit-sedikit marah. Mungkin juga karena masalah ya gitu ya. Pasti. Terus pemarah, tapi sesudah dengar Ibu Debbie menyampaikan kesaksian-kesaksian, saya dengar akhirnya khotbah Ibu. Iya ya, kok saya kalau marah-marah itu dikuasai iblis gitu ya. Jadi sadar ya? Sadar, benar Bu. Saya juga kadang-kadang dengan suami juga kan, ya ini aja ya, terbuka aja ya. Kadang-kadang dengan suami juga kadang-kadang marah, sedikit-sedikit marah. Tapi sekarang saya lebih bisa menahan diri. Puji Tuhan, tepuk tangan dong saudara ya. Dengan model pendeta begini nih, puji Tuhan ya Ibu. Puji Tuhan. Dan sekarang saya lebih banyak mengalah. Iya, banyak mengalah. Di samping usia juga sudah semakin tua. Iya, jangan marah-marah terus nanti. Dan saya memang kepengen punya kehidupan. Iya betul. Yang kedua nanti untuk ikut di sorga bersama Tuhan. Amin. Gitu. Terus Ibu masalahnya apa nih? Masalah saya punya anak perempuan sekitar 15 tahun yang lalu tiba-tiba mengalami semacam kelainan gitu ya. Padahal dia dari
lahir tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman sesudah dia selesai dari D1 Sekolah. dari Oh iya. sekretaris Saint Mary gitu kan, sempat bekerja, tapi dengan berjalannya waktu saya tidak tahu tiba-tiba orangnya jadi pemarah. Pemarah dulu, karena dulu juga ibu banyak setan toh. Mungkin itu transfer. Iya, saya dari Iya, tapi kan makanya. jadi dia waktu dia marah-marah itu saya juga ikut marah. Iya, ikut akhirnya emosi Ikut setan ketemu setan. marah-marah itu. Dan puncaknya saya kalau cerita anak saya ini sampai sempat keluar rumah malam-malam, subuh-subuh juga sering Sampai pulang. depresi berat saudara Iya, ya. kalau kata dokter sih skizofrenia ya, skizofrenia, istilah medisnya. Jadi karena saya sudah tidak kuat melihat anak ini, akhirnya saya ya itulah ya kebaikan Tuhan menunjukkan seorang pendeta ketemu begitu, bagaimana jalan ceritanya saya juga kurang ingat lagi gitu. Akhirnya anak saya ini dibawa ke tempat rehabilitasi di Cibadak. Dia rehabilitasi selama 17 bulan dengan biaya gratis. 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Saya merasa aduh ini kok Tuhan baik sekali ya. Ada pula tempat rehabilitasi yang gratis. Saya tuh nggak tahu deh bagaimana caranya mengucap syukur lagi gitu. Akhirnya tapi karena waktunya hanya dikasih sekian lama, karena ini kan orang harus bergilir harus ada lagi. Nah sesudah anak saya ini pulang, dia tidak melanjutkan pengobatan dan tidak mau ketemu dengan dokter. Akhirnya kembali lagi kambuh, bahkan lebih parah. Jadi waktu adik saya bilang udahlah Kak, doa aja, berdoa saja, karena keluarga juga banyak menganjurkan, mungkin dia kena guna-guna lah gitu. Gelap. Terus mereka menganjurkan untuk saya bawa anak saya ke dukun. Saya bilang saya itu kayaknya bertentangan dengan iman saya gitu. Jadi saya tidak mau, tapi ya begitu akhirnya nggak ada kesembuhan. Dan saya kalau dengar, karena adik saya suka menganjurkan saya untuk dengaran khotbah Ibu Debbie, akhirnya saya diam-diam saya putar itu YouTube malam-malam, dan anak saya ini suka marah gitu. Awal-awalnya marah. Kenapa sih dengar itu apaan sih gitu. Terus saya kecilin, saya hanya dengar di kuping saya gitu, karena saya kebetulan tidurnya bareng, karena dokter bilang anak ini nggak boleh dibiarkan sendiri. Jadi setiap sebelum tidur saya ulus-ulus begitu, tapi dalam hati tetap dalam doa gitu. Pasti berat ya Bu, punya anak seperti saya itu. pernah saudara, sampai dipukul sama anak ini gitu, saking parahnya. Sudah parah ya. Jadi kan saya pernah sampai dipukul, tapi ya karena saya juga belum begitu mengenal, belum mengerti gitu firman ini, saya juga balas dengan kemarahan gitu. Akhirnya kan bukan pemulihan yang terjadi, malah semakin manifestasi. Dua-dua manifest ya. Dia manifest, ibu juga manifest. Terus tapi selanjutnya saya makin sering dengar firman yang mesbah doa yang ibu sampaikan, dan dia marah-marah sama saya. Akhirnya dengan pelan-pelan saya putar itu YouTube ibu, tetap dia marah, tapi tiba-tiba ya mungkin Tuhan udah mendengarkan doa saya. Karena ibu juga sudah berubah, dan saya juga sudah berubah. Saya mengakui Bu, memang saya juga orangnya emosian, temperamen dulu ya, tapi sekarang ya itu banyak pengaruhnya dengaran khotbah ibu. Nah sesudah beberapa awal pertengahan tahun lalu ya, akhir tahun lalu, tiba-tiba dia bilang, Mama saya mau ke gereja ya. Puji Tuhan. Saya tuh mau menangis saking terharu. Kok ini tiba-tiba ini apa benaran apa iya? Enggak sih gitu. Terus kok tiba-tiba minta ke gereja, sementara selama ini
mendengarkan firman Khotbah aja aja nggak, malas, iya. nggak boleh gitu kan. Marah. Nah udah itu saya kebetulan dekat rumah kami ada gereja tapi bukan gereja Ya, pokoknya gereja lah. gereja gitu. Terus dia bilang, "Ma, aku mau ke gereja," katanya. Terus ibu senang ya? Bukan senang lagi Bu, saya Iya. bilang, "Ya Tuhan, terima kasih, ini jawaban Iya. doaku kah?" Aku gituin kan. Iya boleh dek saya bilang. Jadi saking terharunya saya ikutin dia ke gereja pada hari itu. Tapi Iya. karena saya tidak mengerti bahasanya, saya tetap di gereja saya dan anak saya ini tetap beribadah di situ. Tapi dalam hati saya, dia mau saja ke gereja, Iya, sudah puji puji Tuhan. Tuhan banget Iya. gitu. Dan seterusnya, kalau saya terlambat mendengarkan mesbah doa, malah dia yang mengingatkan. Dia bilang, Oh. "Mah, nggak dengar pendeta Debbie tuh," katanya gitu. Oh, puji Tuhan saudara ya. Ya Tuhan, kok baik sekali ya. Memang ya kita. Jadi tidak sekarang tahu dia juga rencana sudah Tuhan. ikut mendengarkan misbah doa. Ada Bu, ada dia saya bawa. Oh, puji gitu Tuhan, ya. anaknya ada sekarang. Ada sama adik saya. Luar juga biasa. ada. Bahkan sekarang juga sudah pelayanan ya anaknya ya di gereja ya, udah rajin. Rajin Bu. Jadi Iya, kalau puji Tuhan. kalau kami kan orang Tapanuli biasanya hari Minggu itu arisan-arisan gitu ya. Iya. Jadi biarpun saya tinggalkan dia di rumah, tapi dia tetap- pergi ke gereja. Oh, Kadang-kadang saya puji lupa memberikan persembahan. Kamu ke gereja kok nggak bawa persembahan? Nggak apa-apa lah Ma, yang penting firman Tuhan katanya. Iya. Dan dia selalu setiap pulang gereja saya menanyakan tadi firman Tuhan Apa? dari dari mana, terambil dari mana, saya bilang itu. Kadang-kadang dari Lukas, dari Yohanes, cerita tentang apa, saya selalu puji nanya Tuhan gitu ya. ya. Terus dia bercerita, "Oh iya, Jadi ibu berapa lama? Jadi berarti anak ibu tuh sakit? udah ada keadaan sakit itu ada 12 tahun Bu. 12 tahun loh saudara. Saya anaknya bergumul depresi. selama 12 tahun. Iya. Tapi ya memang harus khotbahnya Ibu Debbie kali yang memulihkan semua Jadi di sini pergumulan ya, saya. Tuhan Yesus. Jadi di sini saya mau lihat gini Bu. Jadi saudara tahu nggak kenapa anak itu disembuhkan? Karena mamanya disembuhkan dulu. Amin. Amin. Karena mamanya dipulihkan, makanya anaknya dipulihkan. Tadinya mamanya juga sakit jiwa. Benar, sakit benar. jiwa, iya. Ibu kan udah ngerti bahasa sakit jiwanya Iya, saya kan. iya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, itu sakit Iya, jiwa iya, saudara. iya, Bu. Nah bayangkan kalau mamanya sakit jiwa, itu anak juga tertekan. Iya. Nah makanya dia sembuh, kenapa? Karena mamanya ini dengar firman, bertobat. Ketika dia bertobat, ya dia bisa mengasihi anaknya. Lalu kesembuhan itu terjadi. Makanya itu yang Alkitab bilang, kita dipulihkan untuk memulihkan. Kita dimerdekakan untuk memerdekakan. Jadi makanya firman Tuhan bilang, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Selamatkan. Tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati buat kesaksiannya. Sukses terus Iya. ya, Bu, dalam pelayanan. Amin, puji Tuhan. Silakan Ibu. Ya, jadi saudara di sini kita bisa melihat ya. Saya waktu dengar saya sih memahami, bayangkan 12 tahun pelihara anak stres, depresi, kadang mamanya dipukul. Ya, makanya sudah nggak bisa dulu, akhirnya ditaruh di rehab. Karena mamanya juga sudah angkat tangan. Saya bisa membayangkan kalau saya juga dulu pernah layani soalnya orang sakit jiwa tidur sama saya. Saya tidur 1 bulan aja saya juga ikut mau gila. Karena apa? Kalau dia bangun tengah malam saya mesti bangun. Kalau saya tidak bangun saya bisa dibunuh sama dia saudara. Ya malam-malam masuk di bak mandi berendam, dia bilang pala saya panas. Coba itu orang stres, orang depresi loh. Iya, dan itu nggak gampang. Jadi ketika mamanya mulai mendengar mesbah doa, ya itu anak marah, ngapain kamu dengar-dengar begitu? Tapi mamanya terus pelan-pelan dikecilin. Ketika firman Tuhan masuk dalam hidupnya, ya itu yang dibilang berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Akhirnya ibu dimerdekakan nih. Tadinya jiwanya juga sakit, dipengaruhi sama setan, dijajah oleh iblis. Kalau ibunya nggak bertobat, anaknya kayak gitu 12 tahun sakit jiwa, itu bentar lagi suaminya juga sakit jiwa itu. Untung ibu cepat bertobat.
Ya, disinilah saudara kita mengerti bahwa ayo Tuhan panggil kita untuk merdeka. Makanya Alkitab bilang kamu dipulihkan untuk memulihkan. Puji Tuhan, ibu bisa langsung ketemu dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun awalnya saya tidak mau dengar pendeta model apa itu. Kasihan saya ini memang tidak meyakinkan ya. Jadi mulai sekarang kayaknya saya kalau khotbah harus pakai konde. Ya, jadi Sri Rezeki ya. Lalu pakai kebaya, siapa yang setuju? Enggak ya? Begini aja ya. Nanti malah saya pencitraan lagi ya kalau begitu. Ya saudara, maka itu ibu juga jangan lihat rupa loh ibu. Ya, memang tampang saya begini tapi ya Tuhan tuh sayang loh sampai begini-begini nih. Karena saya juga dulu kayak ibu sakit jiwa, tapi saya mengalami Tuhan. Ya, jadi apa yang saya khotbahkan ya hanya tentang kasih Tuhan yang mengubahkan juga hidup saya. Dan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu yang akan memulihkan orang lain. Ya, lalu ibu mulai mendengar mesbah doa, hidupnya diubahkan. Tiba-tiba satu saat anaknya bilang, "Mah, aku mau ke gereja." Ya itu pasti karena dia melihat mamanya berubah. Ya bayangkan apa-apa marah, dikit-dikit marah, anaknya kerasukan, dipukul, dia balas pukul. Jadi yang sakit siapa? Halo saudara, ya ini kan lama-lama juga udah nggak bisa dibedakan yang waras mana, yang gila mana tuh. Ini udah sama-sama gila. Tapi puji Tuhan, ibu mau tetap mencari Tuhan. Ada satu kerinduan Tuhan, sampai kapan hidupku akan begini terus? Aku ingin dimerdekakan dari keadaan ini. Ibu taruh anak di rumah sakit jiwa itu bukan jawaban, Bu. Tapi berusahalah kita dulu yang dipulihkan, baru kita bisa memulihkan orang lain. Karena itu kita sudah merdeka. Marilah kita mengisi kemerdekaan ini bukan untuk kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi kita sungguh-sungguh hidup menyerahkan diri kepada Tuhan saudara. Malam hari ini kita diberi kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus. Biarlah kita juga sungguh-sungguh menghormati kematian, pengorbanan Tuhan Yesus. Karena darah Kristus memerdekakan kita. 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap bangsa rindu hidup dalam kedamaian, keadilan, dan kemakmuran. Tetapi seringkali yang kita lihat justru kebalikannya, ketidakadilan, dosa, keserakahan, bahkan kerusakan moral. Dalam situasi seperti ini, firman Tuhan di 2 Tawarikh 7 ayat 14 menjadi panggilan sekaligus janji yang luar biasa. Tuhan berkata, umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya, panggilan ini bukan pertama-tama untuk dunia, melainkan untuk kita, umat Tuhan. Kebangunan rohani tidak dimulai dari luar, tetapi dimulai dari dalam gereja, dari hati setiap orang percaya. Ada 4 syarat yang Tuhan minta. 1. Merendahkan diri, artinya mengakui bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kerendahan hati membuka jalan bagi kasih karunia Allah. Selama kita sombong dan merasa mampu, kita menutup pintu bagi campur tangan Tuhan. 2. Berdoa. Doa bukan sekadar rutinitas, tetapi ungkapan kerinduan dan ketergantungan total kepada Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh menggerakkan hati Allah dan membuka pintu pemulihan. 3. Mencari wajah Tuhan, bukan hanya mencari berkat-Nya, tapi mencari Dia pribadi. Ketika kita haus akan hadirat-Nya, kita akan menemukan kekuatan dan arah yang baru. 4. Berbalik dari jalan yang jahat. Pertobatan adalah tanda nyata kerinduan kita kepada Tuhan. Doa tanpa pertobatan adalah hampa. Tuhan rindu kita meninggalkan dosa dan hidup benar di hadapan-Nya. Dan inilah janji Tuhan, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan negeri mereka. Saudara, pemulihan bangsa dimulai dari umat Tuhan. Ketika gereja bangkit dalam doa, ketika orang percaya hidup kudus dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kuasa Allah turun bukan hanya atas pribadi kita, tetapi juga atas bangsa dan negara kita. Hari ini, mari kita tanggapi panggilan Tuhan. Jangan tunggu orang lain. Mulailah dari diri kita, merendahkan hati, berdoa,
mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari dosa. Maka janji pemulihan itu akan nyata, bukan hanya untuk hidup kita, tetapi juga untuk keluarga, gereja, bahkan bangsa kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia, yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat, dan luka bangsa menjadi kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati.